Cahaya cinta sejati. Aku terpaku menatap hujan di luar jendela. Angin bertiup kencang menerobos tingkap-tingkap kaca. Perasaan itu datang lagi, seperti biasa. Pelan-pelan aku berbisik. Segala nyawa layang ke sampurna. Aku merapal mantra itu berkali-kali, seperti satu-satunya obat yang harus kutelan untuk melupakan kesedihan yang berkepanjangan. Semuanya memang akan mati, pergi menuju kesempurnaan. Setiap kali hujan turun di pertengahan Desember, ada episode hidup yang sulit sekali kulupakan, bahkan tak mungkin. Aku seperti terus-menerus dibayang-bayangi rasa bersalah tentang yang baik, betapa mudah kita melupakannya. Tetapi segala yang buruk, kenapa begitu sulit? Termasuk rasa bersalah. Jangan pergi, temani ibu di sini. Aku ingat betul kata-kata ibu padaku 10 tahun yang lalu. Gerimis mulai mendarat di permukaan Batu Nungku, kampung kering yang setiap kali hujan turun disambut seperti tuah dari langit. Orang-orang gembira bukan kepalang. Semua wadah dikeluarkan, air ditadah, anak-anak menari hujan. Orang-orang dewasa berkumpul merayakan rasa syukur. Di kampung kami yang sulit air, tidak seperti di tempat-tempat lain, musim hujan adalah berkah yang harus dirayakan. Jangan pergi, temani ibu di sini. Aku ingat betul kata-kata ibu padaku 10 tahun yang lalu. Ketika hujan pertama turun di Batu Nungku setelah musim kemarau yang panjang ketiga. Ketiga, begitu kami menyebutnya, adalah musim kering yang menyengsarakan. Kami benar-benar harus menghemat air, bahkan untuk minum sehari-hari. Sungai-sungai kering, sawah-sawah kering, dan air menjadi barang yang mahal di kampung kami. Kami harus mengambil air ke gunung, berjalan sekitar 10 km melewati jalan terjal yang berliku, melewati bebatuan. Kalaupun ada bantuan air dari pemerintah, barangkali hanya sekali dua dalam setahun. Itu pun belum tentu semua keluarga mendapatkan jatah. Maka setiap kali hujan mulai turun di bulan November atau Desember, kami gembira luar biasa. Jangan pergi, temani ibu di sini. Aku ingat betul kata-kata ibu padaku 10 tahun yang lalu, ketika hujan pertama di tahun 1992 mengguyur Batu Nungku. Badri, Jaya, Maman, Ujang, dan teman-temanku yang lain sudah memanggil dari luar rumah, mengajakku merayakan hujan. Semacam ritual wajib, kami merayakan hujan dengan mandi sepuasnya, menari, bermain lumpur, atau apa saja. Tapi Bu, aku harus pergi, desakku. Teman-temanku sudah menunggu. Ibu terdiam sejenak. Hujannya terlalu deras, Nak. Di rumah saja. Ibu khawatir. Tersirat di wajahnya kekhawatiran khas seorang ibu pada anaknya. Kekhawatiran ibu kali ini memang berlebihan, tak seperti biasanya. Tetapi aku mengabaikannya. Aku harus pergi, kataku dalam hati. Apa kata teman-teman nanti kalau aku tak ikut? Mainnya tidak jauh, Bu, hanya sekitar kampung. Aku mulai melakukan penolakan, seraya segera bergegas ke arah pintu.
Di muka pintu, seolah ada yang tertahan. Aku menghentikan langkah. Sejenak sebelum pergi, aku menengok ke arah ibuku. Seolah-olah ingin meyakinkan padanya bahwa aku akan baik-baik saja. Aku membaca ketidakrelaan di matanya. Tetapi Bu, aku bukan anak kecil lagi, kataku dalam hati. Aku akan baik-baik saja. Aku tersenyum kepada ibu lalu pergi. Jangan terlalu jauh, pesan ibuku setengah berteriak. Ibu membalas senyumku dengan terpaksa. Aku membanting pintu, menjejakkan kakiku di tanah yang basah, menari gembira. Aku menemui teman-teman. Kami akan merayakan hujan dengan pergi ke arah bukit. Balap lari, bernyanyi, tertawa sepuasnya. Kami menantang hujan, menengadah ke langit. Membiarkan wajah diterpa deras air hujan, lalu berteriak sekencang-kencangnya. Hoi! Jangan pergi. Temani ibu di sini. Aku ingat betul kata-kata ibu padaku 10 tahun yang lalu. Ibuku seorang janda. Ayah meninggal ketika aku berusia 4 tahun karena diare. Kami berasal dari keluarga miskin. Ayah tak punya cukup biaya untuk pergi ke dokter atau rumah sakit, hanya ke puskesmas. Itu pun jarang sekali karena jauh di Harbeti, sekitar 25 km dari Batu Nungkul. Sepeninggal ayah, untuk menghidupi dirinya dan aku, ibu bekerja sebagai penumbuk kopi. Dia perempuan yang tangguh. Dia kuat berjam-jam menumbuk kopi dengan halu. Aku tak kuat, padahal aku laki-laki dan usiaku sudah 14. Hujan pertama di Batu Nungkul pada tahun 1992 memang tak seperti hujan yang turun pada tahun-tahun sebelumnya. Semakin lama, semakin deras. Angin bertiup kencang sekali. Pohon-pohon dibuat miring. Genting-genting berderak. Gila menyambar. Kirim beragam. Orang-orang mulai berlindung ke dalam rumah masing-masing. Menyadari bahwa sebentar lagi akan terjadi badai, aku dan teman-teman mendadak panik. Tapi kami sudah cukup jauh dari Batu Nungkul. Kami terjebak di tengah badai. Tanpa terasa, kami sudah berjalan melewati 2 kampung. Dan celakanya, kami berada di tengah badai. Benar firasat ibu. Seharusnya aku di rumah saja, kataku dalam hati dengan sedikit penyesalan. Tapi aku sudah besar. Aku akan baik-baik saja. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Ayo kita berteduh di masjid, kata Ujang. Dia benar, tak ada pilihan lain. Kami harus segera berlindung di dalam masjid. Kami saksikan hujan yang tepat lagi dirayakan dengan pesta dan tarian. Anginnya terlalu kencang, pohon-pohon tumbang. Orang-orang panik menjaga kokohan atap rumah masing-masing. Seng berterbangan, genting-genting berderak, bahkan genting masjid. Air meninggi semata kaki. Orang lelaki tua mengumandangkan azan. Diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada perasaan aneh merambat di hatiku, semacam ketakutan yang mencekam, rasa dingin yang mendesir gamang seluruh persendian. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Suara azan menyelinap di sela-sela deras hujan.
Kami ketakutan menyaksikan hujan berubah mengerikan. Ini kali pertama kami alami sepanjang hidup. Kami kedinginan, baju kami basah kuyup. Maman mulai menangis. Meskipun selalu ingin dianggap dewasa, sesungguhnya kami masih kanak-kanak. Badri yang tertua di antara kami masih berusia 15 tahun. Dia berusaha menenangkan. Kita berdoa saja, kataknya. Kami pun menurut. Lalu masing-masing merapal doa, apapun yang kami tahu. Tiba-tiba aku teringat ibu. Aku menyesal tak mendengarkan nasihatnya. Dari kejauhan, seorang lelaki berpenampilan aneh menari di tengah hujan. Kami melihat lelaki itu berjingkrak-jingkrak. Nugelo, orang gila, kata Jaya sambil menunjuk ke arah orang itu. Lalu seolah mendengar apa yang baru saja diteriakkan Jaya, tiba-tiba lelaki itu berhenti. Terpaku berdiri, dia menoleh ke arah kami. Sangat lama sekali. Kami jadi ketakutan. Hoi segala nyawa, layang kasampurna. Lelaki itu tiba-tiba berteriak. Kalimat yang asing. Kami tak mengerti apa yang dia ucapkan. Kami sangat ketakutan. Kami saling berpegangan. Tiba-tiba lelaki itu memandang ke arahku. Ya, tepat ke arahku. Hoi segala nyawa, layang kasampurna, katanya sekali lagi. Kalimat asing itu seolah-olah diperuntukkan untukku. Aku yakin itu bukan kalimat biasa. Mungkin semacam mantra, sesuatu yang entah bagaimana sanggup menghentikan detak jantungku selama beberapa saat. Rasa takut menyerbu mendekat seluruh tubuhku. Aku menyesal tak mendengarkan kata-kata ibu. Beberapa saat kemudian, lelaki berpenampilan aneh itu berjalan menjauh, sambil terus menirakan kalimat yang sama. Hoi segala nyawa, layang kasampurna. Dia terus menjauh, masih menirakan kalimat yang sama. Semakin menjauh, lamat-lamat, dia terus menerikan kata-kata yang sama, terus-menerus. Dalam ketakutan, kami mulai menggigil kedinginan. Hujan masih deras meski anginnya sudah mereda. Lebih 4 jam kami tertahan di sana. Hujan mulai reda ketika hari sudah senja. Sekitar pukul 17.15, senja yang gelap membekap desa yang murung dihajar badai. Seorang lelaki tua baru saja mulai mengaji di depan mimbar masjid ketika kami memutuskan untuk pulang. Dengan langkah lunglai dan wajah kuyu, kami pulang menyusuri jalan-jalan becek berlumpur. Dalam hati kami menyesal, terutama aku. Seharusnya aku mendengar nasihat ibu. Sayang, benar-benar 1000 sayang. Waktu tak mungkin bisa diulang. Kami berpisah di jalan utama Batu Nungku, bergegas menuju rumah masing-masing. Aku berjalan pulang, sambil terus memikirkan alasan terbaik untuk meminta maaf kepada ibu. Dari jarak 20 meter, aku melihat orang-orang begitu ramai di halaman rumahku. Sejumlah tetangga, bapak-bapak, berusaha memindahkan sebatang pohon besar yang rubuh. Aku diselimuti perasaan asing saat melihat atap rumahku berantakan. Aku mendekat. Aku melihat wajah orang-orang sedih. Semua tetangga berkumpul di halaman rumahku. Ada perasaan ganjil mulai mengubah hatiku. Sabar ya, Cep, kata
Ternyata Mang Dimin tetanggaku. Ia memeluk tubuhku yang lembab. Ada apa, Mang? Aku mulai diliputi penasaran. Acep, Bisumi bergegas ke arahku dengan air mata berlinangan. Dia menggigit bibirnya yang gemetaran, lalu memelukku dengan erat. Sabar, Acep, katanya di akhiri isak panjang. Ia menangis di pundakku. Aku semakin bingung. Ada apa, Bi? Kataku. Aku berusaha melepaskan pelukan Ibu Sumi. Sabar ya, Acep. Hanya kata-kata itu yang diulangnya sambil terus menangis. Tidak, jangan, teriak hatiku. Di bawah tatapan iba orang-orang, kakiku menyaruk gemetaran ke muka pintu. Perasaan ganjil itu makin menguat dalam hatiku. Orang-orang menatapku dengan tatapan penuh rasa iba. Di sanalah aku melihat ibuku. Ya, ibuku. Aku melihatnya dalam balutan kain putih yang ditumpangi kain sarung. Seluruh keluarga sudah berkumpul. Mereka menangis. Jangan pergi, temani ibu di sini. Tiba-tiba aku ingat kata-kata itu. Jangan pergi, temani ibu di sini. Semakin jelas terdengar di telingaku. Suara orang mengaji, isak tangis. Aku melihat ibuku terbaring di tengah rumah dengan wajah yang teduh. Jangan pergi, temani ibu di sini. Suara itu menguasai diriku. Aku mulai merasakan air mata meleleh, menghangatkan kedua tebing pipiku. Jangan pergi, temani ibu di sini. Hanya kata-kata itu yang terdengar di kepalaku. Dalam diriku, aku melihat senyum ibu. Kain sarungnya, aku mencium bau rambutnya. Sebuah pohon besar rubuh dan menimpa rumah kami. Ibu sendirian di sana, tertimpa reruntuhan dan terjepit pohon itu. Hujan begitu deras, angin bertiup kencang. Seharusnya aku ada di sana menemani ibu. Ya, seharusnya aku tak pergi, seperti kata ibu. Aku menyesal. Seharusnya aku tak pergi. Seharusnya aku bisa menyelamatkan ibuku. Aku menarik nafas panjang, mengumpulkan kenangan-kenangan buruk dan rasa sedih yang selalu kembali, lalu menghembuskannya agar menguap bersama waktu. Pelan-pelan aku berbisik, "Hui, segala nyawa, layang kesempurna." Aku merapal mantra itu berkali-kali. Semacam satu-satunya obat yang harus kutelan untuk melupakan kesedihan yang terus-menerus kurasakan. Semuanya memang akan mati, pergi menuju kesempurnaan. Aku mengerti, tetapi begitu sulit untuk menerimanya. Ya, tidak semua yang kita tinggalkan akan hilang. Ada yang terus mengikuti kita, laksana bayang-bayang. Dan bagi hidupku, mungkin itu rasa bersalah kepada ibuku. Aku tahu ibu memaafkanku, tetapi betapa sulit aku memaafkan diriku sendiri. Aku terpaku menatap hujan di luar jendela. Angin bertiup kencang menerobos tingkap-tingkap kaca. Perasaan itu datang lagi, seperti biasa. Kini, satu-satunya yang bisa aku lakukan untuk menebus rasa bersalah adalah melakukan apa saja yang terbaik yang aku bisa. Yang aku tahu akan membuat ibuku bahagia di sana. Setidaknya, meski ibu tak lagi di sini,
Di sampingku, ibu selalu ada di sini. Di dadaku, menjadi cahaya cinta sejati bagi hidupku.